Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Dan video sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Salah satu penyebab ketimpangan sosial karena adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya. Faktor penyebab ketimpangan sosial terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan adalah sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depannya. Tersebut karena masyarakat tidak berdaya secara ekonomi dan kekuasaan. Para orang golongan atas seakan-akan tidak mampu memberikan sikap optimis, justru membiarkan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Misalnya birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Faktor internal dan eksternal hanya menjadi dasar adanya kesenjangan sosial. Bisa saja ada orang yang terlahir tidak mampu, namun bila bekerja keras dan memperbaiki taraf hidupnya menjadi mampu. Selain faktor internal dan eksternal, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Di antaranya sebagai satu, kondisi demografis. Kondisi demografis seperti persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan jumlah penduduk setiap daerah pastilah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lain. Dua, kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. Namun dengan ini juga dapat diketahui seberapa besar ketimpangan dan juga ketidakadilan pendidikan yang dirasakan setiap daerah, mulai dari mutu pendidikan, mutu tenaga didik, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Sebagai contoh, anak-anak yang berada di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas, mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sedangkan anak yang berada di kota memiliki semangat belajar yang rendah meski dengan fasilitas pendidikan yang memadai, umumnya akibat lingkungan sosial. 3. Kondisi kesehatan. Dalam hal ini dapat terjadi akibat tidak meratanya pendistribusian fasilitas kesehatan, kurang memadainya pelayanan kesehatan, kurang luasnya jangkauan kesehatan, dan hal yang berkaitan lainnya ke setiap daerah. 4. Kondisi ekonomi. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi akibat faktor ekonomi, termasuk sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah, yang nantinya akan terlihat mana daerah atau wilayah yang maju dan mana daerah atau wilayah yang tertinggal. Ketimpangan sosial ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan tersebut disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.